Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Agustina dengan NIM 250050161. Saya dari program studi pendidikan non-formal Fakultas Pendidikan. Jadi di sini saya akan menganalisis permasalahan dalam sebuah keluarga untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah pendidikan keluarga. Pada soal pertama yang membahas tentang pengaruh struktur dan fungsi keluarga terhadap perkembangan sosial anak. Jadi di soal pertama ini aku mau bahas tentang sebuah keluarga yang ayahnya sering kerja keluar kota dan ibunya kerja paruh waktu. Kalau dilihat dari strukturnya, keluarga ini lengkap, ada ayah, ibu, dan anak. Tapi dari fungsinya, terutama fungsi kasih sayang dan komunikasi itu agak kurang jalan. Yang dimana ayahnya sering gak di rumah dan ibunya juga sibuk. Jadi anaknya kurang perhatian dan waktu bareng keluarganya juga berkurang. Akibatnya anak jadi bisa pemurung, susah bergaul, dan agak tertutup. Jadi intinya kurangnya interaksi dan kehangatan keluarga bisa bikin perkembangan sosial anak jadi terhambat. Pada soal kedua yang membahas tentang perbedaan keluarga inti dan keluarga luas. Nah, kalau dibandingin antara keluarga inti dan keluarga luas, dua-duanya tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang dimana keluarga inti itu cuma ada ayah, ibu, anak-anak, dan selebihnya. Pola asuhnya juga lebih fokus dan konsisten. Tetapi kekurangannya kalau orang tua sibuk, anak bisa ngerasa kesepian dan juga kayak ngerasa kekurangan kasih sayang juga. Sedangkan keluarga luas kayak yang tinggal bareng nenek, kakek, serta tante atau paman itu seru karena anak dapat dukungan dari banyak orang, tapi kadang karena terlalu banyak yang ikut ngatur, anak malah bingung harus nurut ke siapa. Pada soal ketiga yaitu membahas tentang dampak tekanan ekonomi dan waktu di keluarga modern, yang dimana sekarang banyak keluarga yang sibuk kerja karena tekanan ekonomi. Nah, efeknya waktu buat bareng anak jadi berkurang. Fungsi keluarga kayak ngasih kasih sayang, bimbingan, dan komunikasi bisa terganggu. Solusinya, keluarga harus pintar bagi waktu, gak perlu lama, yang penting hal-hal yang berkualitas, misalnya kayak makan bareng keluarga, terus tanpa main HP. Juga bisa kayak ngobrol santai sebelum tidur. Hal kecil kayak gitu juga bisa jaga kehangatan dalam keluarga. Soal keempat yaitu fokus ke nilai akademik tanpa pendidikan karakter. Kalau orang tua cuman fokus ke nilai dan lupa ngajarin etika, empati, sama tanggung jawab, anaknya bisa jadi pintar tapi nggak peka terhadap lingkungannya, dan dia mungkin berprestasi tapi nggak punya kepekaan sosial, gampang stres atau juga egois. Padahal pendidikan keluarga itu bukan cuma bikin anak jadi pintar, tapi juga bikin dia punya hati dan karakter yang baik. Pada soal nomor 5, pendidikan keluarga untuk anak usia 6-10 tahun biar lebih prososial. Kalau buat anak usia 6-10 tahun, pendekatan yang paling cocok itu keteladanan dan pembiasaan, yang dimana orang tua harus jadi lebih contoh dulu. Misalnya ngajarin anak buat bantu teman, berbagi, atau menyapa orang dengan sopan. Terus biasakan anak ikut kegiatan sosial kecil kayak bantu tetangga atau berbagi makanan. Kalau anak yang berbuat baik, kasih pujian biar dia semangat terus. Jadi anak di usia segitu tuh gampang buat niru gitu. Jadi contoh nyata dari orang tua itu pengaruh besar buat anak. Pada soal ke-6, anak yang susah patuh dan gak mau bantu di rumah. Jadi kalau anak yang sering nolak peraturan atau malas bantu-bantu, jangan langsung dimarahin. Jadi gunakan pendekatan disiplin positif, yang dimana jelasin dulu kenapa aturan itu penting. Terus kasih konsekuensi yang logis. Misalnya kalau nggak beresin mainan, yang waktu mainnya dikurangin. Atau selain itu juga kayak ajak anak buat bikin aturan bareng. Jadi dia merasa lebih dilibatin dan belajar dari tanggung jawab.
Pada soal ketujuh, komunikasi sebagai alat pendidikan keluarga. Nah, jadi komunikasi itu kunci utama banget dalam sebuah keluarga. Yang dimana kalau komunikasi yang baik, anak bakal ngerasa didengar dan lebih terbuka sama orang tua. Contohnya orang tua bisa nanya hal-hal kecil kayak, hari ini gimana ya sekolahnya? Sambil benar-benar dengerin jawabannya. Hal sederhana kayak gitu juga bisa bikin hubungan kita makin dekat dengan anak dan nilai-nilai kehidupan bisa masuk dengan natural. Soal ke-8, konflik soal gadget antara orang tua dan remaja. Masalah gadget tuh sering banget bikin ribut antara orang tua dan anak. Biasanya karena orang tua takut anaknya kecanduan, sementara anak ngerasa itu bagian dari hidupnya. Kalau nggak diatur baik, bisa bikin hubungan renggang. Dan juga solusi terbaiknya itu kayak buat aturan bareng. Misalnya sepakat soal jam main gadget, dan orang tua juga harus kasih contoh jangan main HP terus pas lagi ngumpul keluarga. Pada soal ke-9 yaitu konflik ayah dan ibu soal pengasuh anak. Kalau ayah dan ibu beda gaya ngasuhnya, misalnya kayak ayahnya tegas banget tapi ibunya lembut, anak bisa bingung bahkan suka manfaatin situasi. Jadi solusinya ya komunikasi aja gitu kan. Terus ngobrol baik-baik, saling dengerin, cari titik tengahnya. Dan dengan itu mereka bisa sepakat pakai gaya disiplin yang tegas tapi tetap hangat, yang membuat anaknya juga merasa nyaman dan tetap terarah. Pada soal ke-10, konflik antara saudara kandung. Kalau anak-anak sering berantem soal main atau tugas rumah, itu hal yang biasa banget. Yang penting orang tua jangan langsung nyalahin salah satunya. Lebih baik jadi penengah yang adil. Suruh mereka ngomong satu-satu, bantu cari solusi bareng, dan kasih pujian kalau mereka bisa nyelesain masalah tanpa ribut. Dan juga dari situ anak belajar empati, tanggung jawab, dan cara berkonflik yang sehat. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.